pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-80. Dan di hari yang ke-80 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-10. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel, pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-10. Pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 dengan judul perikop orang Filistin terpukul kalah di Mispa. Jadi pada perikop ini diceritakan setelah tabut Tuhan dibawa ke Kiryat Yearim, maka tinggallah tabut itu di sana selama 20 tahun lamanya berlalu. Kemudian setelah 20 tahun berlalu, orang Israel mengeluh dan berseru kepada Tuhan karena penindasan yang dilakukan oleh orang Filistin ini semakin keras. Oleh karena itu Samuel berkata kepada orang Israel, apabila mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati mereka, menjauhkan Baal asing dan segala ala-ala Asyitoret yang mereka sembah dan kembali beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka dan melepaskan mereka dari orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel ini menjauhkan segala Baal dan Asyitoret yang ada di tengah-tengah mereka dan kembali beribadah kepada Tuhan. Dan orang-orang Israel ini berkumpul di Mispa. Di Mispa, Samuel dan orang-orang Israel ini menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan, dan mereka berpuasa di sana, dan mereka berkata di sana mengakui kesalahan dosa mereka kepada Tuhan dengan mengatakan, kami telah berdosa kepada Tuhan. Di Mispa, Samuel menghakimi orang Israel, dan di Mispa inilah orang Israel kembali beribadah kepada Tuhan. Mendengar orang Israel telah berkumpul di Mispa, maka raja-raja orang Filistin ini berkumpul dengan maksud untuk menyerang orang Israel. Dan ketika hal ini kedengaran kepada orang-orang Israel yang berkumpul di Mispa, mereka menjadi ketakutan dan memohon kepada Samuel untuk berdoa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan daripada orang-orang Filistin ini. Dan pada saat itu juga Samuel mempersembahkan satu ekor anak domba yang menyusui dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Di saat Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran ini, ternyata orang Filistin sudah maju untuk mendapatkan orang Israel di Mispa. Dan pada saat itulah Tuhan mengguntur dengan sangat hebat dan mengacaukan barisan orang Filistin, sehingga mereka kalah dari orang Israel. Melihat hal ini, orang-orang Israel keluar dari Mispa, mengejar dan menghajar orang Filistin sampai ke hilir Bet-kar. Dan semenjak kejadian ini, orang-orang Filistin tidak berani lagi memasuki daerah orang-orang Israel. Dan di Mispa, yaitu tepatnya di Mispa dan Yesana, Samuel mendirikan satu buah batu dan menamai tempat itu Ebenezer. Sampai disinilah Tuhan menolong kita. Masih di pasal 7 dengan judul perikop Samuel sebagai hakim. Pada perikop ini diceritakan bahwa Samuel menjadi hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Adapun Samuel ini berkeliling antara kota Betel, Gilgal, dan Mispa. Di tempat-tempat inilah Samuel menghakimi orang Israel. Dan setelah tempat ini, biasanya Samuel pulang ke tempatnya di Rama. Karena Samuel ini punya rumah di Rama, dan di sana juga Samuel mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kemudian kita lanjutkan ke pasal 8 dengan judul perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Pada perikop ini diceritakan bahwa sesudah Samuel ini menjadi tua, maka Samuel ini mengangkat anak-anaknya untuk menjadi hakim. Adapun anaknya yang paling tua itu Yoel, dan anak yang kedua itu namanya Abia. Dan mereka ini menjadi hakim di Beersheba. Tetapi kedua anak Samuel ini tidak berlaku seperti ayah mereka. Mereka ini mencari laba, menerima suap, dan memutarbalikkan fakta. Oleh karena itu, tua-tua di Israel berkumpul dan mendatangi Samuel ke Rama, dan mereka komplain tentang apa yang dikerjakan oleh kedua anaknya Samuel ini. Dan tidak sampai di situ saja, para tua-tua ini juga meminta kepada Samuel supaya dicarikan raja atas orang Israel, atau supaya orang Israel memiliki raja supaya sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Hal ini membuat Samuel kesal, dan akhirnya Samuel berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika Samuel berdoa kepada Tuhan,
Tuhan meminta supaya Samuel mendengarkan permintaan daripada orang Israel ini. Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya yang ditolak itu bukan Samuel, tetapi Tuhanlah yang ditolak oleh orang Israel. Dan hal ini telah dilakukan oleh orang Israel semenjak Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir, semenjak Tuhan mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar buat mereka. Orang-orang Israel ini selalu berbalik kepada Allah lain. Dan sekarang mereka meminta raja untuk memimpin mereka dan menolak Tuhan menjadi raja atas mereka. Dan setelah itu kembali Samuel meminta kepada orang-orang Israel untuk berkumpul. Dan setelah orang-orang Israel berkumpul, Samuel menceritakan hak-hak apa saja yang harus dimiliki oleh orang Israel. Dan orang Israel harus mengerti ketika nanti mereka memilih raja bahwa mereka harus memberikan hal-hal tersebut itu kepada raja mereka. Untuk detailnya poin per poin nanti teman-teman bisa baca, tapi saya summary aja kira-kira apa yang harus diberikan oleh orang Israel kepada raja mereka. Antara lain bahwa anak laki-laki mereka akan bekerja buat raja mereka sebagai pekerja buat keretanya. Kemudian anak-anak perempuan orang Israel akan bekerja sebagai juru rempah-rempah bagi raja mereka. Kemudian ladang, kebun anggur, kebun zaitun yang terbaik daripada milik orang Israel itu akan diambil oleh raja mereka. Kemudian hasil domba, hasil anggur diambil 10% untuk menjadi hak bagian raja. Bahkan juga budak terbaik, ternak terbaik, keledai terbaik, juga kambing terbaik dan domba yang terbaik akan diambil dan akan menjadi milik daripada raja mereka. Dan tidak hanya itu saja, nanti akan ada momentum di mana raja mereka akan memperbudak mereka atau memperbudak orang Israel. Tetapi setelah pun diperingatkan begitu, orang-orang Israel tetap berkeras hati untuk meminta raja atas mereka. Dan sekali lagi Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan orang Israel memiliki raja. Dan Samuel berjanji akan mengangkatkan raja atas mereka. Dan setelah itu Samuel menyuruh kepada orang Israel untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Kemudian kita lanjutkan ke pasal 9 dengan judul perikop Saul diurapi menjadi raja. Diceritakan pada perikop ini, ada seorang Benyamin bernama Kis bin Adiel bin Jefor. Kis ini memiliki seorang anak laki-laki, seorang yang masih muda dan elok rupanya bernama Saul. Suatu hari Kis ini kehilangan keledai betinanya. Kemudian dia menyuruh Saul dan seorang bujangnya untuk mencari keledai ini. Maka pergilah Saul beserta dengan bujang ini untuk mencari keledai tersebut ke tanah Salisa, ke Sahalim, Benyamin, dan ke Juf. Ternyata mereka tidak menemukan keledai itu. Di Juf, bujang ini menyarankan kepada Saul untuk menanyakan kepada abdi Allah tersebut. Tapi Saul mengatakan, bagaimana mungkin kita menanyakan hal tersebut kepada abdi Allah karena kita tidak memiliki apa-apa, roti pun sudah habis. Tetapi bujang tersebut mengatakan bahwa padanya terdapat 1/4 shikal perak dan mereka bisa memberikan perak ini kepada abdi Allah tersebut. Dan pendapat ini dipandang baik oleh Saul. Maka pergilah mereka mencari abdi Allah. Tidak jauh dari tempat itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang siap untuk menimba air. Dan mereka bertanya kepada gadis-gadis tersebut, apakah ada abdi Allah di sini? Dan gadis-gadis tersebut mengatakan bahwa abdi Allah baru saja pergi karena abdi Allah ini hendak pergi ke kota karena di kota lagi ada perjamuan di bukit. Dan pada perjamuan ini, orang-orang kota tidak akan makan sebelum abdi Allah ini datang. Karena abdi Allah inilah yang memberkati perjamuan tersebut. Oleh karena itu, Saul dan bujangnya melanjutkan perjalanan kota tersebut. Tetapi begitu dekat di kota tersebut, mereka berpapasan dengan Samuel. Dan Saul bertanya kepada Samuel, di manakah rumah pelihat itu? Jadi pada zaman ini diceritakan bahwa abdi Allah atau nabi itu mereka sebut dengan pelihat. Kemudian Samuel berkata kepada Saul bahwa dialah pelihat itu. Tetapi sebelum hari itu, hari sebelumnya, Tuhan telah berfirman kepada Samuel pada waktu yang sama dia akan bertemu dengan seorang Benyamin, dan seorang Benyamin ini harus diurapi Samuel menjadi raja. Dan Saul pun menginap di kota itu dan berbincang-bincang dengan Samuel di atas soto. Kemudian pagi-pagi Samuel membangunkan Saul dan mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Saul pergi. Di tengah perjalanan, Samuel meminta kepada Saul untuk menyuruh bujangnya supaya pulang dahulu. Karena Samuel ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Saul, yaitu firman Tuhan. Kemudian kita masuk ke pasal 10 dengan judul perikop yang sama. Kemudian Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, kemudian dituangkannya dan diurapinya lah Saul menjadi raja pada saat itu juga. Setelah itu Samuel berkata kepada Saul untuk pulang,
Tapi nanti dia akan bertemu dengan 2 orang di kubur Rahel. Dari sana nanti kedua orang ini berkata kepada Saul bahwa keledai-keledainya yang 3 ekor itu telah ditemukan, dan sekarang ayahnya Saul itu sudah tidak memikirkan keledai tersebut lagi, tetapi memikirkan atau mengkhawatirkan Saul. Kemudian Saul melanjutkan perjalanannya. Di Tabor, dia bertemu dengan 3 orang, dan ketiga orang ini juga mengatakan nanti apabila dia melanjutkan perjalanan di Gibea nanti Saul akan bertemu dengan serombongan nabi, maka roh Tuhan akan berkuasa atas engkau nanti. Dan semua apa yang dikatakan oleh Samuel ini terjadi pada hari itu juga. Maka ketika Samuel ini berhadapan atau bertemu dengan para nabi, maka dia kepenuhan seperti nabi pada umumnya. Dan hal ini membuat satu buah pertanyaan buat orang-orang yang mengenal Saul, apakah Saul juga adalah seorang nabi? Dan hal itu menjadi peribahasa di antara orang Israel. Setelah bertemu dengan nabi ini, Saul pun melanjutkan perjalanannya dan pulang ke tempatnya. Sesampainya di rumahnya, dia bertemu dengan pamannya, dan pamannya bertanya apa yang terjadi. Kemudian Saul menceritakan bagaimana dia mencari keledai tersebut dan akhirnya menemukan keledai tersebut. Kemudian masih di pasal 10 dengan judul perikop, Saul menjadi raja dengan undian. Pada perikop ini diceritakan bahwa Samuel mengerahkan semua orang Israel untuk berkumpul di Mispa. Setelah berkumpul di Mispa, Samuel meminta supaya orang Israel berkumpul menurut suku dan kaum mereka masing-masing. Dan disitulah Samuel mengadakan undian bagi orang Israel siapakah menjadi raja atas mereka. Dan pada undian ini didapatilah bahwa posisi raja tersebut jatuh kepada Saul. Tetapi setelah dicari ternyata Saul tidak ada di tempat itu. Dan roh Tuhan berkata bahwa sebenarnya Saul ada dan dia sedang bersembunyi di antara barang-barang. Oleh karena itu Samuel meminta kepada orang untuk menjemput Saul atau mengambil Saul dari antara barang-barang tersebut. Dan ketika Saul berdiri, didapatilah Saul ini lebih tinggi dari bahu ke atas di antara orang-orang sebangsanya. Dan kemudian setelah melihat tersebut, maka orang-orang Israel bersorak mengatakan, "Hiduplah raja." Kemudian di Mispa ini, Samuel menyalinkan atau menuliskan hak-hak raja pada satu buah piagam. Dan sesudah itu, maka Samuel meminta kepada orang-orang Israel untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea. Tetapi kali ini Saul tidak pulang sendiri, karena dia disertai oleh orang-orang yang gagah perkasa, yang hatinya digerakkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang Dursila yang ada di tempat itu tidak percaya kepada Saul dan mengatakan, apakah orang ini bisa menyelamatkan kita? Dan orang-orang Dursila ini juga tidak mempersembahkan persembahan kepada Saul. So guys, itulah dia Bible Summary kita untuk kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-10. Dan sekarang waktunya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini pada video berikutnya.